Yang dibicarakan kami tadi pada saat lagi commercial break. Apa? Pada saat lagi commercial break, kami membicarakan masalah kalau nanti lebaran, habis sholat lebaran itu kan biasa kumpul keluarga tuh. Betul. Mereka berdua di sini sedang membicarakan, seru kali ya kalau kita tahun ini nggak ngebagi-bagi. Gimana sih orang acara tahunan kok nggak mau ngebagi ponakan-ponakan? Lu sih, dia. Kata Rian sama Kak Dewi gini, enaknya abis sholat kita makan terus tidur. Lu pikir hari Minggu ceria? Hari raya? Ya enggak kan enggak Kan kita kurang tidur gitu. Gak ada alasan itu bohong banget. Bersyukur. Karena masalah kurang tidur mah itu hal yang biasa. Cuman bayangin nggak, sampai sekarang tuh kemarin yang banjir ya. Iya. Ini beneran nih aku mau ngomong. Ya mendingan kurang tidur daripada kurang duit. Ya bener, makanya yang banjir kemarin di Bekasi. Ada yang rumahnya sampai sekarang masih ada lumpur segala macam. Betul. Kita bayangin nanti mereka lebarannya gimana. Walaupun masih 2 minggu lagi tapi Ya, kebayang terus nggak lu mau sih? mikirin tidur. Ya enggak, maksud aku tuh gini. Mereka tuh kepikiran pasti banyak sekali. Kita harus bantu mereka. Apa yang bisa kita bantu, kita Ya bantu. udah langsung aja nomor rekening berapa transfer. Mau kita panggilin langsung ya? Ya udah. Ini dia keluarga selebriti yang terdampak banjir kemarin. Ada Langsung ditodong. Bang Opi Kumis, Selfie dan juga Rudi. Cash. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi dan juga Rudi. Oh ini dia. Kabar? Sehat, alhamdulillah. Sini Bang. Iya. Jadi abang rumahnya terdampak banjir kemarin Bang. Ya sebetulnya kalau gue kan udah tinggal di Condet nih. Oh. Gue udah rada aman nih. Nah jadi ini anak sama mantu sama emak. Terus itu tenggelam tuh. Yang nggak kena cuman antena TV. Hah? Sampai atap? Karena di atas. Itu. Memang di mana, Bek? Di daerah Di mana? daerah Cililitan. Cililitan. Oh, Cililitan juga? Cililitan. Rawasepat, namanya Rawasepat. Oh, itu tenggelam tuh. Jadi sekarang semua pindah ke rumah Bang Opi nggak? Ya paling nggak pada ngungsi deh gitu ya. Hunian kali ya. Pada ngungsi. Kejauhan dong. Mau mana? Ya ini pengaruh mau lebaran begini Bang Opi. Ngeluarin duit lebaran kan pusing kan Bang Opi. Kalau dia mau lebaran kan cuma geser doang. Iya. Kalau gua mau lebaran kumis gua rontok tuh. Pastinya. Bang Opi, Selfie, Rudi kami semua di sini mengucapkan. Terima kasih. Ikut prihatin atas apa yang terjadi kemarin. Banyak juga korban banjir. Banyak, Tapi kita mau iya. kasih lihat cerita dari keluarga Bang Opi kemarin kena banjir di Cililitan ya. Cililitan. Lihat dulu. Cililitan juga. Bang Opi. Iya. Semangat Bang Opik. Siap. Ini tuh kali pertama jadi korban banjir atau sebelumnya pernah juga banjir di Cililitan? Sudah sering. Apakah ini yang terparah kemarin? 2007. 2007. Pernah lebih 2007 parah itu lagi? sampai 4 meter. Oh, 4 meter. Lantai 2 itu bisa sedada kalau nggak salah. Astagfirullahaladzim. Bukannya kemarin banjir tuh di Bekasi ya? Bekasi juga semua. Aku Kalau baru tahu. ya kalau di daerah gua tuh sebetulnya udah akrab banget sama air. Jadi kalau misalnya dia bilang misalnya Katulampa siaga 2. Oh, 2. Siaga 2 apa siaga 1. Itu emak gua pasti ke depan tuh, ke depan rumah. Lihat di comberan tuh. Kayaknya sampai lubang angin nih, tahu. Karena udah saking Udah biasanya. saking biasanya. Wah, itu langsung dia pindah deh tuh. ya. Barang-barang yang diselamatin apa segala macam, jadi dia udah ngerti posisi air bakal naik segimana gitu. Oke. Tapi untung di rumah Bang Opi aman ya? Kalau gue dicondet kan. Mungkin di atas posisinya apa? Iya, agak Naik jauh bukit, lah. naik bukit. Enggak, lu bukit mana sih? Emang Rudi sama Selfie itu kejadiannya boleh diceritain nggak sih gimana tuh kemarin waktu di Cililitan? Awalnya itu yang pertama, jadi 2 kali. 2 kali naik. 2 kali apa nih banjirnya nih. Yang pertama itu pagi itu cuma semata kaki. Semata kaki. Kurang lebih semata kaki. Nah karena takut besar kan ya. Jadi pada dia ngangkat ke atas. Oh barangnya dinaikin. Ya dinaik. Menjelang karena capek kan sahur nih. Nah itu banjir yang keduanya itu yang besar. 2,5 meter. Jadi arusnya kenceng sama ini ya cepet. Berapa meter ketinggian? 2 meter setengah. 2 meter. 2 meter setengah. Surutnya berapa lama? Surutnya berapa lama? 3 hari. 3 hari. 2 meter 3 hari. Itu 2 meter setengah tuh gimana evakuasi keluarga, tetangga tuh gimana dengan banjir setinggi 2 meter setengah? Iya, kalau evakuasi ada dari tim SAR sih dari kayak Brimob, TNI sih emang ini. Cuman emang Banyak yang karena terlibat. juga pas banget pagi
capek dan habis sahur gitu Kak. Jadi mungkin Nggak siap. nggak siap. Makanya barang semua nggak ada yang ke bawah. Jadi sebetulnya karena sudah terbiasa, bahkan pernah banjir 4 meter, bukannya harus membiasakan kondisi banjir ya. Tapi akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, sudah terbiasa dengan kondisi ini. Padahal semua rata-rata punya lantai 2 ya di Iya, daerah situ. rata-rata sih ya benar. Jadi naik ke atas semuanya. Iya. Ada korban luka atau korban jiwa misalnya? Ada sih. Kayaknya nggak ada. Sekarang sih alhamdulillah nggak ada korban. Atau mungkin ada sebagian orang yang ngungsi di tempatnya tetangga kalau misalkan mereka rumahnya nggak loteng kan mau nggak mau. Oh iya. Ya. Iya. Itu gimana tuh kalau nggak Itu loteng kalau ya? nggak loteng Iya, mereka apakah numpang ngungsi? biasanya sih. Numpang. Iya, numpang. Tempat gue tuh kan gini nih, tuh. Cekungan. Jadi kalau di sini banjir, mereka pada naik ke atas. Dan untung rumahnya rata-rata kebetulan pakai loteng semua. Atau ada yang nggak loteng? Ada juga yang nggak loteng. Aduh serem juga tuh yang nggak loteng. Bang Opi, kan katanya udah biasa banjir, nggak mau pindahin rumah orang tua atau anak dan juga Ya, Betawi tuh kadang-kadang gini, Betawi nih. Kayak mak gue nih. Kan totok banget nih kan. Ya. Mak pindah aja mak, ke Condet gitu. Ah enggak ah, gue sih sampai titik darah terakhir. Oh iya betul. Gue mau tinggal di sini aja. Ini kan dari nenek lo. Iya. Kalau ditinggal atau dijual, ah enggak biar sini aja gitu. Enggak pernah mau. Sampai umur 90 kan dia sekarang nih. Mak nih. 90. Enggak mau. Enggak mau, udah mau di situ aja. Ya, kalau sepuh gitu biasanya. Jadi dia pokoknya enggak, gue udah sini aja gitu. Iya iya. Jadi berapa hari kemarin evakuasi di loteng, diem di loteng? 3 hari. kurang lebih. 3 hari buat makanan gimana? Kebetulan kalau ini kan ngungsinya di rumah orang tua ya. Kebetulan ada akses buat ke jalan. Alhamdulillahnya dari tetangga bisa. Jadi bisa makan, cari makan segala macam. Iya. Tapi 3 hari itu mati lampunya dong, lampunya mati. Iya, lampu mati. Mati lampu. Kalau nggak takut kebakaran dong kalau nyala lama tuh. Ini kita kasih lihat ya, ini kondisi rumah. Ini rumah emak nih, Oh iya, ini rumah rumah ibu nih. lumayan. Itu kan kalau banjirnya 3 hari, kan lumpurnya nempelnya lama sekali. Itu yang susah. Bisa sampai berapa hari tuh lumpur nempel tuh? Kemarin baru kelar aja berapa? Itu Ada seminggu seminggu ya? aja masih banyak. Belum bisa ditidurin, seminggu aja belum bisa ditidurin. Belum bisa Belum bisa ditidurin. Capek lah ngebersihin. Karena kan tembok itu kan nyerap air tuh. Betul. Jadi udah seminggu juga mau merek kelas berat apa nih, parfum. Wah, liwat sama dia. Bener. Sedep. Itu ngebersihinnya nggak kebayang sih tapi. Waduh, segini lumpurnya. Iya. Bisa setebal itu. Iya, segini. Itu gitu apa kerja bakti sama tetangga bersihin nggak? Ya jadi udah masing-masing. Masing rumah mereka juga berantakan soalnya. Nggak kebayang. Mana kerja bakti rumah sendiri nggak kelar. Itu kan, Bang Opi bantu dong, maksudnya bantu kirim orang, maksudnya kayak bayar orang. iya. Kasihan. Untuk itu bantu dong. Bantu, maksudnya. iya. Iyalah, kesian jengklek lah lumpur segitu digeser-geser matu. Bang Opi kita mau kasih lihat ini ada satu artikel ya. Nanti Bang Opi boleh jelasin sama Ya. kita. Potret kampung kelahiran komedian Opi Kumis terbengkalai akibat banjir. Banyak rumah kosong ditinggalkan warga. Jadi ditinggalin rumahnya banyak. Ya paling, jadi gini, kalau yang mentalnya nggak, yang Siap. getas deh gitu ya, maksudnya yang nggak kuat, pasti dia begitu kejadian udah terus males. Tapi kalau orang situ aslinya, pribumi aslinya bukan pendatang, dia udah pasti tetap bertahan. Karena lama-lama dia tuh akhirnya akrab sama kejadian itu. Akrab sama kejadian, dalam arti gini. Karena dia udah hafal Jadi ya. apa? Jadi dia pada ngebatesin loh. Dia pakai ada besi kecil dicor. Kalau ini liwat, lari. Kalau ini liwat, kasur angkat gitu. Kalau ini liwat, kulkas angkat. Karena dia udah tahu tuh. Bakal meluap. Bakal naik. Tapi kalau misalnya belum sampai sini, oh dia dianteng-anteng aja. Ngopi-ngopi aja di rumah. Orang mah akrab sama kemakmuran ini, akrabnya sama kebanjiran ya. Akrab sama banjir. Tapi sebenarnya sih nggak perlu disalahin siapa-siapa ya. Karena kita juga sebagai masyarakat mestinya kita juga disiplin gitu. Ya. Ya kan? Dulu waktu gue umur 18 tahun, ya kan? Masih keren ya. Erek ya. Itu gue masih bisa loncat dari jembatan yang sekarang nih ke kali tuh gini. Masih bisa. Bening. Bening banget. Jadi kalau kita nyilem,
mata kita melek itu bisa ngambilin kijing tuh di pasir. Beneran? Ada Iya. Oh iya. Kijing. jernih itu? Iya, masih. Sekarang begitu kita melek, nggak ngeliat tuh. Jadi gue, jorok. iya gue kadang-kadang kalau di pinggir kali tuh ngeliat, aduh kok jadi begini gitu. Karena orang seenak-enaknya sih bawa indik-indik nih jam 10 malam. Nggak ada orang kayaknya lempar. Aduh ya Allah. Gue pernah nemuin tuh lagi mancing. Ah ini nih. Ditegur gak sama Bang Opi? Ya paling bu lah enak bener. Wah abis katanya kalau sono jauh ya jalan dong. Kan kalau ibu lah kalau sehari segembolan aja bu. Oh gitu. Oh breng lah lama-lama. Nah itu yang bahaya. Itu jadi kita Tapi mesti. pemerintah setempat gimana mengandalkan? Pemerintah setempat ada nggak? Ya kalau gerakan untuk bantu sih pemerintah bagus ya. Cuma kita memang masyarakat juga Dari sebenarnya. masyarakatnya Tapi ya, sendiri juga. masalah banjir memang Jangan dibutuhkan nyalahin pemerintah kesadaran karena terus. secara sistematis ini hulu ke hilir ya, benar-benar bukan hanya bisa kita nggak patut lah untuk hanya menyalahkan satu dua pihak, tapi dari kita juga untuk membuang sampah tidak pada tempatnya itu juga salah satu alasannya, menjaga kebersihan sungai dan juga kali agar tidak tersendat saat banjir. Karena kan pada akhirnya juga kita tahu kalau curah hujan misalnya di Bogor sedang tinggi-tingginya, kemudian berimbas ke Katulampa, kemudian ke Jakarta, kalau sampahnya numpuk aja itu kan itu membuat banjir juga, aliran sungainya tidak bisa dan yang lain-lain. dengan begitu mudahnya gitu ya. Itu yang membuat banjir. Kita juga berharap semoga ini banjir kali terakhir yang bisa kita rasakan, termasuk juga yang dirasakan keluarga Bang Opi Kumis ya. Bang Opi sehat sama keluarga, tapi kalau ngomongin soal keluarga, Bang Opi kita mau tanya yang satu ini, kita mau kasih lihat dulu ya. Opi Kumis bagikan pengalaman lucu dan haru saat bantu istri melahirkan anak pertama. Gimana sih ceritanya? Apa tuh Babe? ceritanya Bang? Jadi Bang Opi yang iniin. Iya, jadi nih dia nih selfie nih, ini anak pertama nih. Lahir dia. Pada waktu itu kejadian banjir. Banjir lagi? Ini waktu pertama tuh. Ini keluarga kayaknya demen sama banjir ya. Udah akrab katanya. Iya, jadi waktu pertama, waktu air mau naik, nih emaknya dia nih masih pembukaan 2-3 deh. Belum pembukaan cakep ya. Begitu tuh air tinggi, udah mules nih. Mau nggak mau, gue kan kalau nyari tim SAR kan kelamaan. Gue sempet-sempetnya nyari kedebongan, tau gak lo? Apaan tuh? Kedebongan pisang. Pantek dulu biar jadi 5. Oh gedebok cau. Iya, bawa aja emaknya di atas, dorong. Mending kalau ngedorongnya kita bisa dibilangin sama bini kita pelan-pelan bang, gitu kan enak ya. Dibilang, aduh cepetan bang, udah mules banget nih. Gua mikirin dong, yang kiri kanan, yang bawa. Tapi untung begitu di tempat penampungan, tenda, bawa ke rumah sakit, lahir. Untung gua nggak namain banjir nih. Panggilannya jir. Panggilannya jir kalau banjir. Namanya siapa? Jir. Banjir. Namanya si selfie kan. Tadi gue udah pikirin nih, Bang Opi siapa kira-kira nih? Apa gue namain lumpur ya? Banget masih nama anaknya lumpur. Banjir. Bisa juga sih selfie banjir ya. Giri ya. Bisa. Selfie. Ya memang segala sesuatu kalau kita nggak bawa rileks ribet. Iya. Bawa rileks aja deh ya. Kalau dibawa panik, Nikmatin aja Anu, ya. oh iya, bawa santai aja. Apa rasanya jadi anak seorang Opi Kumis? Rasanya seneng. Ketawa terus. Soalnya kan ayah tuh gimana ya? Baik banget ya dia, Masya Allah. Baik banget gimana maksudnya Teh Royal? Iya maksudnya dia itu dari anak yang udah walaupun anak udah nikah tapi tetap diurusin kayak gitu-gitu. Misal diurusin apa? Iya maksudnya Banyak biaya, membantu, banyak banyak membantu membantu dia gitu gitu. maksudnya. Kalau buat Perhatian gitu. selfie itu jadinya beban gak sih kalau masih dibiayain orang tua sudah Beban menikah? sih. Beban. Bang Opi mau ngasih pertanyaan buat anaknya sendiri silakan. Ya, kalau gue kan orangnya memang paling nggak bisa lihat, jangankan anak ya, orang aja kan, temen aja kan. Iya. Kalau kita ada kesusahan ya kita bantu, apalagi anak kan. Bener. Ini anak kan nggak semuanya punya rumah nih, ada yang masih ngontrak. Gue tahu tuh kalau udah bulannya dia nggak bisa bayar, itu lubang hidungnya megarnya lain. jadi gue nih jadi bapak nih kan anak 10 nih. Anak 10, cucu 11 kan. Jadi asal dia datang aja ke rumah nih. Gue pertama yang gue lihat handphone gue tanggal dulu. Oh. Baru gue lihat mukanya. Kalau megar aja. Megar. Gue tahu percis. Jadi anak-anak gue ajak bercanda.
belum bayar kontrakan. Iya ya, katanya. Udah gampang. Nih ayah ada separuh, lu cari separuh deh. Gitu. Jadi gue memang keluarga gue nih mau ribet kayak mau enggak, gue bercanda udah hidup gue. Oh, ya. Jadi relax jadinya. Tapi bagus. Jadi gue bercanda aja. Karena kalau Bang Opinya stres, pasti anak-anak juga stres. Iya, Kan? gue kadang-kadang dia ngadu aja kadang-kadang. Ya belum beli beras nih, mau pada makan gitu. Iya kan kalau kita nggak masak nggak enak sama tetangga. Lu rebus aja batu. Biar kelihatan. Depan mata kabeh. Kalau bunyi gelubuk-gelubuk kan tetangga lu denger dia lagi masak tuh. Itu aja udah, relax aja. Tapi abis gue ngomong gitu berasnya gue beliin. Ujungnya gue kasih bercanda dulu. Wah udah, ini anak-anak pokoknya anak-anak gue 10. Hadapin hidup dengan ketawa. Betul. Dengan ketawa pasti pertama lu sehat, kedua apa yang lu mau pasti lu ketemu. Iya, ini babe lu aja ya lah kerjaannya cuman cekakak cekikik. Cekak cekik kita mahal bayarannya, cekak cekiknya. Mahal banget. Lu 10 orang masih pada hidup, santai aja. Wah bener, rezeki nggak kemana. Nggak kemana. Bener, udah dia ngatur. Tapi Selfie kalau ayah ini suka marah atau emang ya begini aja, marahnya tuh nggak pernah dibawa marah, dibicarain aja terus. Oh, nggak pernah. Sama sekali. Iya, Oh iya. Emang udah begini aja ya? iya. Bercanda terus emang nggak pernah marah ya mah. Oh, biasa ya. Rudi, kita mau nanya sama Rudi. Sebagai seorang mertua, ayah Opi Kumis seperti apa, tapi kita mau kasih lihat yang satu ini. Karena ini juga katanya bahasanya tentang Rudi ya. Opi Kumis terima menantu pengangguran. Bersyukur kini sudah bekerja. Kan ini kita masih ingat cerita beberapa waktu yang lalu. Kan ceritanya Bang Opi Kumis menerima menantu yang pengangguran dengan lapang dada, tangan terbuka. Ketika mau menjadi menantunya ayah Opi Kumis, belum punya pekerjaan, mau meminang Selfie itu perasaannya gimana ketemu sama Opi Kumis? Pertama sih sebenarnya Selfie ini jadi kayak apa sih dibilangnya? Turun ranjang. Oh, oke. Turun ranjang. Apa? Oh ngelangkahin. Naik ranjang. Naik ranjang ya? Oh, naik ranjang. Naik ranjang. Apaan naik ranjang? Kalau pisah ranjang kan Ketawa aja lu. Ricky Oh, naik ranjang. Adek. Tahu lu. Adek. Gimana? Dia dulu sama Kan adeknya. naik ranjang. Naik ranjang. Kalau Kan ini kalau pisah ranjang Ricky Likur. Jadi Mana dulu maksudnya yang benar? Lu sama adeknya Sama Rudi. adeknya. Oke, dari adeknya Rudi kebetulan, sekarang sama Rudi. Saya juga Prestasi ya. lalu Naik ranjang tuh. Udah dijelasin. ya setelah itu Selfie pun sendiri, saya sendiri. Ya udah. Jodoh, namanya jodoh. Ya, iya betul. Lalu Udah akhirnya deket. Kita berdua saling ini baru ngomong ke ayah. Kebetulan ayah orangnya nggak neko-neko gitu, langsung bilang kalau emang udah cocok ya udah katanya jalanin gitu. saat itu memang gak punya pekerjaan? Saat itu emang freelance sih. Freelance. Freelance aja gitu, nggak ada punya pekerjaan tetap. Gimana rasanya punya mertua yang kayaknya santai banget, lu gak punya pekerjaan, kalem aja ya adik gue. awalnya sih belum ini kan belum tahu ya. Cuma setelah kesininya emang masa udah ya udah. Ya, terima bener-bener apa adanya aja. Itu yang akhirnya katanya membuat Rudi sampai sekarang gak mau cari kerjaan ya. Jadi suami Selfie yang pertama yang almarhum itu adiknya Rudi kan ya? Iya, betul. Adek. Jadi dia nih apa disebutnya kalau dalam perkawinan tuh naik ranjang. Ranjang. Sama sebenarnya sama mertuanya. Kalau gua nggak pernah naik ranjang. Jadi Beranjang-ranjang. Ranjang satu ke ranjang yang lain gitu ya, Be. beranjang-ranjang. Pos Itu 1, pos 2, pos 3 ya. Kalau beranjang-ranjang. Ya beranjang-ranjang. Gitu. Pos 1, pos 2, pos 3. Oh gitu. Om, kalau naik ranjang itu sama kakaknya. Ya. Kalau Babe ranjang ke ranjang. itu namanya bukan beranjang, itu mata keranjang. Kita bagi kita bagi-bagi apa ya.